Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 6 Juli, judulnya Semak yang Terbakar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Setelah Musa melarikan diri ke Midian, ia memiliki kehidupan yang relatif mudah. Musa menikah, memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Gerson dan Eliezer, ditulis dalam Keluaran 18 ayat 3 dan 4, dan menjadi bagian dari keluarga besar Yitro, mertuanya, yang juga seorang imam di Midian. Musa menghabiskan 40 tahun dengan tenang sebagai gembala, seperti Daud, ditulis dalam 2 Samuel 7 ayat 8, menikmati kehadiran Tuhan, terutama yang dinyatakan dalam alam. Tahun-tahun perjalanan bersama Tuhan telah mengubah Musa dan mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan juga memakai Musa di padang gurun yang sunyi ini untuk menulis, di bawah ilham ilahi, 2 dari kitab-kitab tertua dalam Alkitab, yaitu Ayub dan Kejadian. Ditulis oleh Ellen G. White dalam buku The SDA Bible Commentary, volume 3, halaman 1140. Musa juga menerima dari Allah wawasan-wawasan yang sangat penting tentang pertentangan besar, penciptaan, kejatuhan, air bah, para bapa leluhur, dan yang terpenting, rencana keselamatan. Dengan demikian, Musa berperan penting dalam menyampaikan kepada seluruh umat manusia pengetahuan yang benar tentang Allah yang hidup, pencipta dan pemelihara kita, dan pengetahuan tentang apa yang Allah lakukan sehubungan dengan dosa yang telah mendatangkan malapetaka di planet ini. Alkitab dan sejarah keselamatan tidak akan masuk akal jika tidak ada dasar yang sangat penting yang diberikan oleh Musa di bawah ilham, khususnya dalam kitab Kejadian. Dalam Keluaran 3 ayat 1-6 dituliskan hal yang penting, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa melihat bahwa semak yang terbakar itu tidak dilalap oleh api. Dan dengan demikian, ia tahu bahwa ia sedang melihat sebuah mujizat dan bahwa sesuatu yang dramatis dan penting pasti sedang terjadi di depannya. Ketika Musa mendekat, Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya sebagai tanda penghormatan yang mendalam karena kehadiran Tuhan membuat tempat itu menjadi kudus. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ditulis dalam Keluaran 3 ayat 6. Tuhan telah berjanji kepada para bapa leluhur ini bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan, sebuah janji yang tentu saja sudah diketahui oleh Musa. Jadi, bahkan sebelum mengatakannya, Tuhan telah membuka jalan bagi Musa untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan peran penting apa yang harus ia lakukan. Musa membutuhkan waktu 80 tahun sebelum Tuhan menilainya siap untuk melakukan tugasnya. Kebenaran ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 3 ayat 7 dan 8.
Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 31. Tuhan memberkati kita semua.